Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu walaupun masih melalui jaringan. Mudah-mudahan anak-anak semua kelas 3 masih selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan juga kegiatan yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang ada di bab 2, yaitu tentang perekonomian masyarakat Arab sebelum kedatangan agama Islam. Baik, kita awali proses pembelajaran di pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetisi dasar kegiatan kita di pagi hari ini adalah mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian yang kedua, menceritakan keadaan perekonomian masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, setelah selesai proses pembelajaran, maka siswa kelas 3 semuanya diharapkan mampu mengetahui perekonomian dan juga mata pencaharian masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Silakan anak-anak yang punya buku paket buka halaman 24, 25 dan 26, materi di bab 2 tentang perekonomian masyarakat Arab sebelum kedatangan agama Islam. A. Keadaan perekonomian masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Sebagaimana kita ketahui dan sudah Bapak jelaskan pada pertemuan terdahulu di bab 1, ya, bahwa masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam itu ada yang tinggal di pedalaman yang disebut dengan suku Baduy, orang-orang Baduy yang tinggal di pedalaman, dan ada juga yang tinggal di perkotaan atau yang dikenal dengan Hadari. Itu sudah Bapak jelaskan ya. Jadi jelaskan pada pertemuan terdahulu di bab 1 bahwasanya sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Arab itu ada yang tinggal di pedalaman dan ada juga yang tinggal di perkotaan. Lalu kebiasaan kehidupan di pedalaman itu ekonomi mereka itu rata-rata mereka mengandalkan dari mengembala dan beternak. Di samping itu mereka juga membuat pakaian serta perabotan dari bulu domba. Itu ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pedalaman, yang dilakukan oleh orang-orang dari suku Baduy. Lain halnya dengan masyarakat perkotaan. Orang yang tinggal di perkotaan atau Hadari, kehidupan ekonomi mereka itu mengandalkan dari segi perdagangan dan hasil pertanian. Jadi beda ya. Sekali lagi, kalau dari pedalaman itu ekonomi mereka mengandalkan dari mengembala dan beternak, membuat pakaian serta perabotan dari bulu domba. Sedangkan dari perkotaan atau yang dikenal dengan Hadari, kehidupan ekonomi mereka mengandalkan dari segi perdagangan dan hasil pertanian. Itulah perekonomian masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Kemudian lanjut B. Mata pencaharian bangsa Arab. Mata pencaharian bangsa Arab itu ada 3. Yang pertama mata pencaharian mereka adalah bertani. Nah, para petani dari bangsa Arab itu biasanya bertani di daerah lembah. Kenapa sebabnya mereka bertani di daerah lembah? Karena biasanya di sana tanahnya subur. Nah, karena juga diairi oleh mata air yang mengalir seperti yang ada di gambar itu kan. Nah, itu lembah di mana di situ ada air, genangan air yang mengalir, lalu mata air yang mengalir di padang pasir itu dinamakan oase. Jadi yang pertama, mata pencaharian bangsa Arab adalah bertani tepatnya di daerah lembah, karena di daerah lembah itu tanahnya subur dan sering diairi oleh mata air yang mengalir.
Lalu daerah yang subur di wilayah Jazirah Arab pada saat itu adalah di kota Taif. Sehingga kota Taif ini merupakan penghasil utama pangan bagi masyarakat Arab dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, mata pencaharian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam adalah beternak. Nah, jadi beternak. Jadi di samping mereka bertani, mereka juga beternak. Pada umumnya, hewan yang menjadi ternak masyarakat Arab dari dulu sampai sekarang ya. Yang pertama adalah domba. Yang kedua adalah kambing. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah onta. Nah, ini adalah hewan-hewan yang menjadi binatang ternak bagi masyarakat Arab pada zaman dulu sampai sekarang. Jadi mata pencaharian yang kedua dari masyarakat Arab sebelum datangnya Islam bahkan sampai sekarang itu adalah beternak seperti ternak domba, kambing dan onta. Kemudian yang ketiga, mata pencaharian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam bahkan sampai sekarang ya adalah perdagangan. Mata pencaharian utama bangsa Arab sebelum datangnya Islam adalah berdagang. Jadi perdagangan itu adalah mata pencaharian utama masyarakat Arab pada masa itu ya. Biasanya masyarakat Arab di kota Mekah itu berdagang sampai ke luar negeri. Artinya tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya berada di sekitar kota Mekah dan Madinah, tapi bahkan mereka sampai ke luar negeri membawa barang dagangannya. Kemana saja mereka berdagang ke luar negeri? Nah, yang pertama itu adalah Syam, yang kedua adalah Yaman, kemudian yang ketiga adalah Habasyah. Inilah 3 tempat yang didatangi oleh masyarakat Makkah ketika mereka berdagang ke luar negeri. Nah, ini saja ringkasan materi yang dapat Bapak sampaikan, walaupun ringkas, walaupun singkat, mudah-mudahan anak-anak semua dapat menyimak dengan baik dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat, berguna bagi kalian. Tolong dipelajari kembali di rumah beserta orang tuanya. Adapun kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah tentang mengetahui keadaan perekonomian masyarakat Arab dan mata pencaharian bangsa Arab sebelum Islam adalah mata pencaharian mereka ada 3. Ingat, yang pertama bertani, kemudian yang kedua mereka biasanya bertani di daerah lembah karena daerah lembah sering diairi air yang mengalir. Nah, air yang mengalir di daerah lembah itu dinamakan adalah oase. Kemudian mata pencaharian yang kedua adalah beternak. Nah, adapun hewan ternak masyarakat Arab itu yang pertama domba, kemudian yang kedua kambing, kemudian yang ketiga adalah onta. Sedangkan mata pencaharian bangsa Arab sebelum datangnya Islam adalah berdagang. Adapun tujuan dagang bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam pada zaman dulu ya, itu ada 3 tempat. Yang pertama Syam, kemudian yang kedua adalah Yaman, kemudian yang ketiga adalah Habasyah. Nah, silakan tulis kembali kesimpulan materi yang sudah Bapak sampaikan ke buku tulismu. Semoga menjadi berkah. Baik, Bapak akhiri kegiatan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam semester 1 kelas 3 pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.